Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Maulana, saya dari Surabaya. Saya di sini akan menerangkan ilmu munasabah. Ilmu munasabah adalah ilmu yang menjelaskan penyesuaian antara ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat yang lainnya, baik itu sesudah atau sebelumnya. Dan bagaimana kita bisa mengetahui penyesuaian ayat-ayat tersebut, yaitu dengan mempelajari ilmu munasabah atau yang disebut dengan ilmu tanasub al-ayat. Namun secara istilah teman-teman, al-munasabah ada keserasian antara ayat-ayat Al-Quran dengan sebagian ayat-ayatnya, sehingga menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu rapih dan tersusun dengan indah. Maka di sini Ibnu Arabi yang mengutip dari kata Imam Al-Suyuti itu mengatakan bahwasanya keterkaitan atau perhubungan ayat-ayat Al-Quran itu membuat ayat itu sendiri indah dan rapi. Dan macam-macam al-munasabah itu dipandang dari segi sifat dan materinya. Adapun dari segi sifatnya itu bagi menjadi dua. Yang pertama, zahirul irtibah dan khafiyatul irtibah. Zahirul irtibah ialah al-munasabah, yang mana munasabah itu sendiri saling menguatkan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Yang mana saling menguatkan. Contohnya seperti surat Al-Isra ayat 1 dan 2. Ayat Al-Isra ayat 1 dan 2 itu keterikatannya sangat kuat. Karena ayat 1 itu menerangkan tentang Isra-nya Nabi Muhammad, dan ayat kedua itu menerangkan tentang turunnya Taurat kepada Nabi Musa. Dan itu saling menguatkan sehingga disimpulkan di sana keterkuatannya itu menyambung dengan Nabi dan Rasul. Sehingga keterkuatan itu yang disebut zahirul irtibat. Dan khafiyul irtibat adalah munasabah yang mana ayat satu dan ayat lain itu tidak keterikatan satu sama lain, sehingga bisa disebut dengan berdiri sendiri. Padahal ayat tersebut apabila disamakan dengan ayat yang lain itu saling keterikatan, tapi seakan-akan berdiri sendiri. Contohnya seperti gunung dan unta, rumput dan hujan. Memang itu berdiri sendiri, tapi di lain waktu itu sama keterikatan. Sepertinya halnya rumput bisa tumbuh itu karena adanya hujan, dan unta bisa makan rumput itu karena rumput dari hujan yang turun tumbuh dari hujan. Seperti itu. Adapun munasabah dari segi materinya itu bagi menjadi dua, munasabah antar ayat dan munasabah antar surat. Adapun munasabah antar ayat itu ditinjau dari kesesuaian ayat satu dengan ayat yang lainnya, sehingga keterikatan satu dengan lain itu sangat terlihatan. Adapun munasabah antar surah itu mempunyai kerahasiaan tersendiri, sehingga disimpulkan bahwa surat-surat yang disusun dalam Al-Quran itu mempunyai strategis sendiri yang disesuaikan dengan logis dan filosofis. Mungkin itu saja dari saya, dan dilanjutkan oleh teman saya, saudari Oka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oka Miliana Putri. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai munasabah, yang dimana tadi sudah dibahas ya sedikit mengenai pengertian dan juga macam-macam munasabah oleh teman saya Wahyu Maulana. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengetahui dan juga mencari munasabah. Yang dimana cara pertama yang harus kita perhatikan adalah tujuan pembahasan yang menjadi objek pencarian. Nah, sebelum teman-teman mencari di dalam Al-Quran mengenai keterkaitan ayat Al-Quran, di situ kita harus menentukan dulu teman-teman, pembahasan apa yang akan kita cari. Jadi kita harus menentukan dulu, wah kita ingin mencari tahu tentang apa nih. Seumpamanya tentang sapi betina. Nah, bisa kita cari tuh di surah Al-Baqarah. Nah, di situ kita bisa menemukan keterkaitan ayat Al-Quran tentang warna sapi, makanan sapi, sapi tercipta karena apa, pada saat apa, seperti itu. Nah, cara yang kedua yaitu dengan memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas di dalam surat. Nah, seumpama kata saya tadi ya teman-teman ya,
kita mencari tahu tentang sapi, kita buka surah Al-Baqarah, lalu kita pahami ayat-ayatnya, kita sesuaikan dengan ayat pertama, ayat kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita sesuaikan apakah benar nih uraian-uraian ayat yang sudah tertera di dalam Al-Quran. Ya, dan cara ketiga yang bisa kita lakukan adalah menentukan tingkatan uraian-uraian itu apakah ada hubungannya atau tidak. Ya, antara ayat satu, ayat kedua, wah ternyata nggak sesuai nih. Berarti ayat-ayat tersebut tidak sesuai dengan munasabahnya. Ya, kalau ternyata sesuai, nah itu berarti sudah benar teman-teman. Tingkatan-tingkatan uraian dari ayat-ayat Al-Quran itu sudah benar munasabahnya. Maksud saya keterkaitan dan juga ketersambungan ayat-ayatnya itu sesuai dan benar. Dan cara keempat, yaitu cara terakhir, dalam mengambil kesimpulannya, hendaknya ungkapan bahasanya dengan baik dan tidak berlebihan. Jadi kita sudah menemukan kesimpulan dari ayat-ayat tersebut. Anggaplah dari ayat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Nah, itu sudah benar, sudah sesuai antara keterkaitannya, ketersusunannya itu sudah baik dan benar, maka kita ambil kesimpulannya. Dan dalam menyimpulkan ayat Al-Quran, karena ayat Al-Quran ini bukan sembarang buku, bukan sembarang sebuah catatan atau cerita, nah ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak boleh sembarangan, baik dalam cara tutur bahasa atau penulisannya, itu kita harus perhatikan baik-baik teman-teman. Karena kalau sampai tulisan kita dibaca oleh teman-teman kita, adik-adik kita, itu bisa menjadi kesalahpahaman yang fatal, karena itu menyangkut keagamaan, keyakinan, kepercayaan, ya. Maka di situ kita harus perhatikan bahasa tulisannya, tata letaknya itu harus baik dan benar. Bahkan titik komanya pun harus kita perhatikan teman-teman. Berikut yang akan saya bahas adalah cakupan korelasi antar surat, yang dimana di ilmu munasabah ini bukan hanya tentang perhubungan antara ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan seterusnya, tetapi juga antar surat. Surat pertama, kedua, ketiga itu juga berhubungan. Itu juga disusun sesuai dengan hubungan dan juga bagaimana ini bisa menyambung begitu. Jadi bagaimana kita akan membaca Al-Quran, memahaminya, itu lebih memudahkan kita. Nah, di sini hubungan yang harus kita perhatikan di dalam surat adalah hubungan antara nama surat. Jadi seumpama ini surah Al-Baqarah lagi teman-teman. Dari surah Al-Baqarah, wah Al-Baqarah artinya sapi betina. Nah, kita baca ayat-ayatnya sesuai tidak antara ayat dan juga suratnya, itu juga harus diperhatikan. Bagaimana kalau ternyata di nama suratnya ternyata surah At-Taubah, surah Al-Baqarah, tapi yang dibahas tentang hal lain, tentang Nabi Musa, Nabi Yunus, dan Nabi Yusuf, Nabi Yusuf. Nah, itu kan tidak nyambung ya. Nah, untuk yang kedua yang harus kita perhatikan adalah hubungan antara permulaan dan penutupan surat sebelumnya. Jadi hubungan antara surat yang pertama, anggaplah seperti surah Al-Fatihah, ke surah An-Nas. Nah, itu hubungannya berurutan atau tidak? Itu sesuai, cocok atau tidak? Seperti itu tuh harus diperhatikan juga teman-teman. Dan hubungan yang ketiga adalah hubungan antara awal dan akhir surat. Seperti surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, kenapa surah Al-Fatihah ada di awal surat Al-Quran? Padahal ayat yang pertama turun di bumi yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah surah Al-Alaq. Tapi kenapa yang ada di awal Al-Quran, di awal surah Al-Quran itu kenapa Al-Fatihah? Karena seperti nama surahnya ya, Al-Fatihah, yaitu pembukaan teman-teman. Jadi ini ilmu munasabah ini sangat-sangat membantu kita untuk memahami isi Al-Quran. Jadi sebelum kita belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, itu juga kita harus belajar ilmu munasabah. Itu wajib teman-teman, agar kita bisa tahu urutan-urutannya ini sudah tepat atau tidak, ayat-ayatnya sudah benar atau tidak, seperti itu. Urutan-urutannya bisa kita pahami atau tidak. Jadi ini sangat membantu kita. Dan yang keempat, berikut juga yang terakhir, yaitu hubungan antara dua surat dalam hal materi dan isinya. Ini juga walaupun beda surat, tapi jika masih bisa menyambung, itu antara surat dan surat yang lainnya itu terhubung ya teman-teman ya. Jadi antara surat satu, surah
Al-Fatihah ke Al-Baqarah apakah sudah sesuai? Nah, itu juga harus diperhatikan. Seperti contoh dalam surah Al-Fatihah itu menjelaskan mengenai akidah global. Nah, sedangkan di dalam surah Al-Baqarah yang dimana itu sudah memasuki surah setelah Al-Fatihah, nah itu juga membahas tentang sama seperti pembahasan surah Al-Fatihah tapi dengan lebih terperinci, lebih luas lagi. Jadi pembahasannya lebih bisa difahami begitu ya. Apa sih manfaatnya mempelajari ilmu munasabah? Di sini teman-teman juga harus mengetahui manfaatnya agar teman-teman tertarik atau mempunyai niat dan minat untuk mempelajari ilmu munasabah. Manfaat pertama adalah kita dapat mengetahui persambungan hubungan antara ayat-ayat Al-Quran dan begitu juga surat-suratnya. Jadi kalau teman-teman ingin memahami Al-Quran, maka sebelum itu teman-teman juga harus mempelajari ilmu munasabah agar teman-teman tahu antara hubungan-hubungan Al-Quran tuh gimana sih gitu ya. Dan yang kedua adalah dapat mengetahui mutu dan tingkat bahasa, kebahagiaan bahasa Al-Quran dan juga konteks-konteks yang ada di dalamnya. Seumpama nih teman-teman membaca salah satu arti makna di dalam sebuah Al-Quran tapi tetap teman-teman tidak memahaminya, lalu teman-teman melanjutkan bacaan-bacaan teman-teman dan akhirnya teman-teman memahami ayat setelahnya. Nah, di situ teman-teman akan merasa oh berarti pembahasan ayat di atas itu mengenai ini gitu. Ya, jadi kita tidak bisa memahami Al-Quran hanya dengan membaca satu surat saja. Hubungan-hubungan antara ayat per ayat juga harus kita baca dan juga kita pahami agar kita bisa mengerti konteks-konteks bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Ayat ini membicarakan tentang apa, surah ini juga membicarakan tentang apa, itu juga harus kita pahami. Dan yang ketiga adalah sangat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi para penafsir-penafsir yang sudah mengeluarkan buku, yang sudah menjadi seorang penafsir itu bukan orang-orang sembarangan teman-teman. Mereka juga belajar dan menafsirkan Al-Quran juga ada ilmunya. Salah satunya adalah memahami ilmu munasabah. Jadi saat kita membaca satu buku tafsir itu juga belum tentu kita bisa langsung memahaminya, ya kan ya. Nah di situ kita juga harus paham hubungan antara surat ini dengan surat ini apa, ayat ini dengan ayat ini apa. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mempelajari ilmu munasabah. Jadi ilmu munasabah ini teman-teman sangat membantu kita dalam mempermudah kita dalam memahami isi-isi Al-Quran, dalam memahami pembahasan-pembahasan yang ada di dalam Al-Quran. Begitu. Jadi sekian dari saya dan juga teman saya Wahyu Maulana. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan jika ada kekeliruan dalam pembahasan dan juga penjelasan-penjelasan kami berdua. Mohon pembenarannya dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.